melihat orang lain itu selamat, tapi melihat dirinya enggak selamat. Sama itu untuk melawan egonya, untuk melawan takaburnya. Cara melawan takabur ya misalnya melihat orang lain itu selamat, melihat dirinya itu tidak selamat. Tapi itu tadi tentu ini dalam konteks melawan takabur. Ya seorang lagi ini hanya dalam konteks melawan apa? Takabur. Tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malah suudzon mbek pangeran, kemudian hidup kamu tidak pernah syukur, maka tidak boleh. Tetap kita nabo alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Perasaan kita dengan Allah adalah matur nuwun Gusti jenengan kok maringi hidayat kula. Umpama mboten jenengan paringi hidayat kula tidak mendapat hidayat. Jika kita juga tidak boleh berlebihan melihat orang lain benar, kita sendiri yang salah. Kalau berlebihan juga tidak boleh, nanti takutnya kita tidak pernah syukur. Tapi melihat orang lain salah, kita benar, ya nanti jadi takabur. Bolak-balik sebenarnya biasa wes. Labak sakang ora roh haram iku maujud bi ing dalem ma. Mergo hadaron krana wedi mimma saing perkara bi kang iku tetep ing dalem ma al baksute keelekan. Orang itu tidak akan takwa sehingga meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak haram, sebetulnya tidak masalah, tidak haram, karena takut lama-lama atau suatu saat bisa menjadi nama haram. Kayak jagungan itu kan ya halal, enak kesuwen sesuai ngerasani, ngamati ngelantur dong dinding, jadi ya orang haram, enak keterusan itu ngelantur. Rawal ngeriwan no ing masuk at-Tirmidzi mencuri wal hakim lain mampu. Awaluha. Tapi dia sami misalnya wonten tiyang rasa nang jagungan terus keterusan jagungan wari dosa akhirnya nuduh wong. Pokoknya kowe ora jelas ben. Biasa wae napa. Awale hate kawitane khamsun niku ngene. Allah ijalisa yen orang lunggoi sapa wong, ora baturi lungguh sapa wong. Cara Jawa ora gelem jagungan sapa wong. Ilaman kecuali bareng wong yuslihu kang iso dadani sapa man adina ing babagan agama ma'hu sertane man. Tidak pernah jagungan kecuali sama orang sing iso dadani agamane. Wa yaghlibu lan iso ngalahno sapa man. Jane wa yaghliban harokate salah nomor kion atafe teng Allah jalisan. Tapi boten apa-apa. Lan ing yen to ora jagungan ambek wong kecuali orang yang menjadikan agama dia lebih baik. Termasuk meneh wayak liba atau wayak libulan iso ngalahno sapa man. Ngalahno alfarja ing kepentingan verjine wal lisana lan kepentingan lisane. Di ayamna agama itu nyegah sapa wong guma ing alfarja wal lisan an fudul jima saking kelebihan jima wal kalam bilan kalam. Padahal itu halal, tidak berlebihan nanti tidak baik. Wasani ha te kaping pindone khamsun niku ngene. Ida asofa nalikane mekenani ing mana poseon perkara adimun kang gedhe nat dunya saing donya ya ora mengko ningali sapa man ing sek ditingali wabalan ing dadi musibah sidatan ing dadi barang sing repotno lisule akibate krana eleke akibat. Jadi misalnya untuk duit akeh atau kenal pejabat atau kenal di atau apa yang kira-kira potensi jadi dunia itu jago musibah kok bisa berat. Gitu, sampai arah kenal jekso gue enak, tapi nak kenal jekso kenal hakim, orang bukan dani konadil malah repot. Orang kenal menteri sosial enak, kenal menteri sosial kenapa tidak kamu ingatkan ngurusi yatim piatu malah repot. Nah, kenal ini kan enak. Misalnya gue radi duit kan gak kena hitop macam-macam, gara-gara di duit kena hitop, gara-gara kenal pejabat kena hitop. Jadi kalau dia kena sesuatu yang duniawi, maka takut itu menjadi akibat sing repot yaro huwa balan aisyidatan disuil akibat. Wasali siwate kaping 3 khamsun ngene ida sopan alikane mekenane ing manapa seun perkara kalinen kang sithik minat dini saking agama. Ihtamma mongko seneng banget sapa man zalika ing mengkono-kono sain minat din. Ciri utamanya lagi adalah ketika dia belajar agama untuk sithik sangka urusan agama. Iku senenge pol. Mesti nak untuk sesuatu yang nambahi kepengetahuan agamanya senang banget. Takut dah. Tegese nekatna sapa man anda dalika sak temene mengkono-mengkono qalilan minad din kuribun kubadi adimun kang gedhe. Misalnya tiap ngaji senang banget mergo tambah iman, apa tiap ngaji senang banget mergo tambah napa iman. Warabiwa utawi kaping papate khamsun niku ngene.
layam lau orang ngebai sapa man batnau ing wetenge man mal halal sanging halal khaufan krana wedi min ayu khodi to ing to nyampuri ing man apa haramun barang haram. Dia kalau makan halal sekalipun tidak berlebihan karena takut jangan-jangan di antara yang dimakan itu haram. Karena tadi cara fikih sekali tidak berlebihan maka kalaupun haram itu nanti bisa halal karena kadarnya darurat. Karena kayak ijazah jadi wali, gue tak jamin mesti jadi wali asal ke kuat. Gue sedina gue cumangan, syukur-syukur 40 dina cumangan. Kemungkinannya loro, wali atau mati. Karena jadi wali gitu, wah mati. Tapi itu bagus. Bagusnya adalah umpama lauto bakal ardo haramun. Andai kan bumi ini semuanya haram, maka yang kamu makan tetap halal karena kamu makan nunggu kadar darurat. Dan kita secara kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Jadi misalnya kue nak ramangan mati, anane daging asu atau anane badang, halal toh? Halal karena darurat. Itu juga umpama zaman akhir benar-benar kabeh haram terus manganem kadar apa? Darurat, maka otomatis halal. Maka kalau halal terus otomatis jadi wali. Problemnya isra bakat wali, ramangan lesu, bojo ra kromat, anak ra kromat. Segremang-gremeng menjadi isra bakat wali. Jadi semulane biasa wae. Mergo wis ra ono pilihan. Kowe kan ngerti rakat sitok, kowe wong sering dalail ya apik, tapi biasanya dalail so ngapa-ngop serapati kromat kabeh keluargane. Lah sing ra tau dalail ya men mangan ae. Dadi wis zaman akhir wis repot. Lah sing apik piye kudu ora piye biasa wae biasa wae. Sing bakat dalail iki monggo sing ora bakat ya monggo ora usah ambisi dadi wali soalé urip menawa. Oke urip ngenteni mati, ngermanti ngenteni swarga neraka, engko nek ning neraka ngenteni mlebu apa? Swarga. Lan ning swarga ngenteni apa? Wa khamisuha utawi kaping 5ne khamsun niku ngene. Ya ro ningali sapa wong anasa ing manusa kula kabeh nas ditingali kot najo ingkang teman-teman selamat sapa anas. Melihat orang lain tuh semelawa selamat. Kholasu tegese selamat sapa wong minal halaki sang rusak. Bi husni muamalatihim korona api muamalatin nas ma'woi sertane Allah. Tapi waya rolan ningali sapa wong nafsu wa dhewe wong ditingali kot halakat ingkang teman-teman rusak apa nafsu. Melihat orang lain itu selamat tapi melihat dirinya enggak selamat. Kamane itu untuk melawan egonya, untuk melawan takabur. Ya, cara melawan takabur ya misalnya melihat orang lain itu selamat, melihat dirinya itu tidak selamat. Tapi itu tadi tentu ini dalam konteks melawan takabur. Ya seorang lagi ini hanya dalam konteks melawan apa? Takabur. Tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malah suudzon mbek pangeran, kemudian hidup kamu tidak pernah syukur, maka tidak boleh. Tetap kita napa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Perasaan kita dengan Allah adalah matur nuwun Gusti jenengan kok maringi hidayat kula. Umpama boten jenengan paringi hidayat kula tidak mendapat hidayat. Jika kita juga tidak boleh berlebihan melihat orang lain benar kita sendiri yang salah. Kalau berlebihan juga tidak boleh, nanti takutnya kita tidak pernah syukur. Tapi melihat orang lain salah kita benar ya nanti jadi takabur. Bolak-balik sebenarnya biasa wae. Ya kok sampean biasa tidak jelas. Ngerasa bener ya orang, ngerasa salah ya orang, soalnya wae mangan-mangan, wae rokok-rokok, wae angop-angop, soalnya ngerti-ngerti mati gitu ya. Karena apa ya? Uang rabakat wali kadang-kadang angel kan kemarin ngono dadi aku angel. Nak wong bakat wali kan sing biat ya gampang, baduke sono nure jadi ana alamat. Karena tadi kalau terlalu kula bolak-balik kan ana wong khusyuk waroi. Angger ketemu kula astagfirullah Gus dunya wis rusak. Muni astagfirullah tapi ngukumi wong liya rusak, bodoh rusak dhewe bodoh. Karena yusra bakat wali. Ada orang yang selalu merasa syukur. Alhamdulillah udah bojo di duwe ngene keterusan melete. Syukur nak keterusan ya dadi melete. Sopan nak keterusan udah di frustasi. Jadi angel jam urip iku manjenan. Tapi nek biasa ngene iki ra ono hukume. Mergo hadayan itu apa wae ra ada kepangeran iku jenenge hadayan rontok. Hadayan iku sak ngisore majrun pas. Malah penak mergo apa ya? Ya mau uripmu mau ngenteni napa? Mati. Ini penting kalau terangno. Imam Ghazali sering mendakwakan misalnya Abu Dzar punya pendapat apa? Falam yakun ahadun nasohaba semuanya ndak kayak Abu Dzar. Kamu jangan kira yang dikatakan Abu Dzar semuanya harus kamu lakukan dari Imam Ghazali.
Karena tidak semua sahabat cara berpikir kayak Abu Dzar. Begitu juga tentang Umar, tentang Utsman. Makanya dawuh Imam Syafi'i, qaulus sahabi laisa bi hujjatin. Dawuhnya sahabat itu bukan berarti harus hujjah yang mengikat. Bukan karena tidak benar ndak, tapi karena piye-piye sahabat itu ya duwe kebaikan sing kebetulan menjadi jatah atau malakah atau wataknya masing-masing. Kayak ngaji saya tadi malam, Abu Bakar ditakdir kebenaran tertingginya dalam husnul adab dan layyinul janib, orangnya sopan, raqiqul qalbi, hatinya halus. Tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam, tidak ngalap cukup, tidak iktifak dengan Islamnya Abu Bakar karena masih disiksa, diintimidasi oleh orang kafir. Tapi Rasulullah ketika melihat kegagahan Umar, petarungnya Umar, Nabi dungano Umar masuk Islam. Dan Nabi tentu tidak ingin Umar terus jadi lemah gemulai. Oh coba saiki preman pasar tobat terus nyapu masjid, wah ya repot. Sajane tetap neng pasar, sing saiki gak jogo wong sing ganggu wong neng pasar. Ya, tapi problemnya misalnya ngono tenan kumat meneh. Dari sakit. Tapi sajane terus neng masjid itu apa? Wong selawase ganggu wong kok bareng tobat terus nyapu masjid tetep ora wong sopan. Bareng ora sopan terus tingkat garange hilang, bareng ya repot. Dhisik ora ngono, tapi dhisik iku Umar bareng dekne masuk Islam tenan. Omahe Abu Jahal belab ditoro ke ganggu Rasulullah Muhammad tak bacok. Waduh diparani. Akhirnya sing dhisik ganggu Nabi terang-terangan, saiki sing ganggu delik. Bareng delik iku fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Terus Nabi wani. Umpama Umar Islam terus alus pisan ke Abu Bakar menawa batin Nabi lah tak go opo. Aku wis duwe Abu Bakar kira-kira pikirane Nabi ngono. Preman tobat biasa ganggu ning pasar bareng tobat ning masjid nyapu. Penggantine wis ning pasar meneh. Paham? Tapi adiknya temen ning pasar tulisi soleh baru. Gawe jaket apa? Orang soleh baru siap mengamankan pasar. Jos kan? Ya tapi tobat lamat-lamat ngene iki ya potensiku bareng dhewe tobat ra tau di dhuwit karo anak buah iku kok mel-melane kok di dhuwit. Ah balene. Jadi angel-angel, sementing tobat sebenarnya, yang penting tobat. Cuma saja ini standar tobatnya tidak seperti itu. Tapi ya yang penting tobat lah, masjid-masjid lah, masjid-masjid kiai lah, sementing tobat. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Dulu ketika siapa itu Wahsy tobat tuh gitu, dia ditakdir orang yang membunuh Hamzah habun nasi ilah Rasulillah. Terus dia bersumpah saya akan membunuh orang paling dibenci Nabi dan yang paling merugikan Islam. Ini ditakdir materi Musailamah Al-Kadzdzab. Dulu ketika Khalid jadi panglima perang, dia juga yang menjadikan perang Uhud wong Islam kalah. Terus dia bersumpah ingin jadi panglima yang cakap untuk memenangkan pertarungan umat Islam. Jadi fair. Nah, ini mau preman pasar bareng tobat nyapu masjid terus sopan, garangnya hilang. Ya semoga ditompo pangeran ya apa itu kan. Cara aku kok jadi pemandu ini tak kon yang pasar. Tapi masalahnya mau potensi kumat orang. Tobat itu ya loro. Ini biasa wae. Sementing saya ulang lagi ya. Dawuh Imam Ghazali dalam Maqalatus Sahabah. Tidak semua sahabat kayak Abu Dzar. Tidak semua sahabat kayak Utsman. Artinya gini, kebaikan selalu kebaikan. Meskipun ada sahabat yang nggak seret dengan kebaikan itu. Misalnya Hakim bin Hizam. Itu pernah nyuwun sewu untuk murahan mentalnya, pernah minta Nabi dikasih, minta kedua dikasih, bareng minta ketiga Nabi agak duko, tapi ya duko didik tentu Nabi karena orang yang luar biasa, duko didik, takdik, makanya bahasa Arabnya duko itu takdik, sawangannya duko tapi niatnya marai toto kromo, makanya bahasa Arabnya duko itu apa? Takdibun, marai toto kromo, jadi ada bayu adibu tadi. Terus Nabi ngendikan, ya Hakim, dunia itu memang enak, jadi nak ono wong seneng dunia terus jaluk-jaluk ya wajar jadi dunia enak, tapi nak gue jaluk terus sebenarnya akhirat kaza wa kaza maksudnya masyhur surat duit daging raine terus gini Nabi pokoknya sempat mengingatkan. Terus Hakim fawawah saya tidak akan minta selawas-selawas. Hakim bin Hizam ini bareng sepuh ini beberapa kali diparani Abu Bakar ditawani duit gak gitu jika Umar gak gitu. Bahkan dia ketika sepuh kadang numpak onto pecute ceblok, itu pemuda-pemuda do melayu kepen jupukno ndekne ora gelem. Mergo aku wis janji mbek Nabi ra bakal minta apapun, masuk sekedar minta tolong pecute ceblok.
Tapi tidak semua sahabat seperti itu karena tadi nak keterusan ratau jaluk konco, jaluk wong, jaluk keluarga. Engkau nang jebule koyok wong liya. Nak koyok wong liya ora ono muanasah, ndak ada keasikan berteman. Akhirnya misalnya korek, kang jupono korek tak gelem jupuk dhewe. Apa ya? Misalnya mertamu gone wong berhubung ngongkon jupuk asbak sungkan beli asbak dhewe malah mlebu kamare wong. Wah perkara baru lihat pak, pokoknya apa-apa nak berlebihan itu elek, misalnya ngandel kulo. Kalau jagungan berlebihan elek akhirnya ngerasani wong. Ragilem jagungan, kok hatinya ujub. Wong kok jagungan aja kaspo hazayan. Wong nganggur kabeh bener ya aku tengok-tengok malah dosane ujub. Wis biasa wae lah biasa. Sampeyan wis bener. Ya sesuai kelasmu maksudnya soal. Oh urip meneh wae. Apa iki pangerane apa ning donya nggih urip wonten mawon Gusti. Nah rencana nih, penting ada rencana kan alam rubiati ke urusan tentang jenengan. Insya Allah sedap tes pinter gitu. Tapi ada kok ini dunia apa? Noto Indonesia Gusti Ben bi sejahtera makmur. Malah digojok. Memang kamu dunia apa? Dunia rencana aku tak rusak ada bu. Biasa wae, apa? Kecuali ngene, kepengen sujud Gusti. Nah tapi ada kepengen makmur. Biasa Bani Adam, agak makmur malah ragilem sujud. Nah, itu insya Allah pangeran dimaklumi. Karena pangeran wis yakin, wis perso banget tak manusia itu butuh fasilitas. Mulane Nabi Ibrahim bakas dunia ku ya rawani, ora bakas dunia kebutuhannya manusia. Mulane kula nu yakin, enul yakin, hakul yakin, ora ono nabi kaya Nabi Ibrahim. Mulane diparingi bonus iku ono nabi paling afdal iku juriyae Nabi sinten? Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim hubungan dengan pangeran luar biasa. Bakas dunia rawani mergo dunia iku ora disenengi pangeran. Ora bakas dunia kebutuhane Bani Adam. Lan nek gawe redaksi donga cek apike. Robbana liyuki musholah Gusti, kepengin kula anak turun kula sementing salat. Tapi kula lagi ngerti anak turun kula iku ya mesti rada seneng duit. Mesti butuh duit. Nggo iku butuh duit, butuh rezeki mesti. Terus mulane diterusna Robbana liyuki musholah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warsuhum minas samaro. Jadi kepinginnya pulau penduduk Mekah nggih salat Gusti. Itu tujuan utama mereka salat. Tapi mereka kan butuh perangkat duniawi. Maka sementing mereka salat dulu. Lalu tolong fasilitasi perangkat duniawi. Niku warzukum minas samaro. Mulane kena pengen dia anak saleh ngono te Gusti, lha pengen dia anak putu hafid. Tapi timbang hafid arep-arep disangone tiyang nggih sukani rezeki. Maksudnya ben rapati orientasine ngedol apa Quran. Tapi aja diwalik langsung paringono sugih Gusti. Nak sugih ben saged ngaji. Pangeran ra seneng, pokoke bangsa donya disebut sik gak seneng. Makanya Ibrahim menyebut Robbana liyuqimus shalah dulu. Bareng liyuqimus shalah terus Ibrahim realistis bahwa manusia itu butuh rezeki. Makanya saya tuh enggak suka sama orang tasawuf jujur, Mas. Sing berlebihan, sing tanpa fikih. Orang harus ngeritik sama orang tasawuf yang enggak suka fikih. Harus dikritik, Mas. Tapi ngeritik ke Jokowi aku. Nah, kowe kualat. Karena kalau orang tasawuf berlebihan itu adalah ngomong duit itu izin, ngomong rezeki ya izin, mergo barang dunia itu berlebihan. Mereka lupa bahwa para nabi itu membicarakan uang, tapi KB itu dienggo dasaran membackup agama. Jadi contoh paling gampang mah Robbana liyuqimus shalah, supaya mereka gelem salat Gusti. Terus faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas sam. Maka tolong Gusti, orang itu senang ke Mekah. Senang ke Mekah kemudian sange seneng ini Mekah jadi rezekine wong Mekah. Ya sudah. Jadi Ka'bah kaya apa sakrale, tapi Nabi Ibrahim ngerti kersane Gusti seneng tawaf. Engkau terus dia seneng tawaf sering ke Mekah terus ya tadi kalau banyak orang ke Mekah kan banyak transaksi dan itu otomatis jadi rezekinya orang Mekah. Makanya saya pas haji niku kalau sering belanja. Jadi boros sunat itu ya pas ibadah haji. Ben dadi rezekine ahli napa? Mekah kayak apa? Jadi kadang orang boros ya gayane itu nak tadbir ikhwanus sayatin medit ya ikhwanus sayatin ora trimo kancane dulure malah jadi boros itu kancane setan nak medit dulure milih iki ayo milih dulur apa kanca apa sejenis jadi ku pangeran mulane kalau untuk ijazah tapi aja nut mergo ora bakat wali nek ora bakat wali kok terus ora diwales mbek pangeran biasane kadung mbok tawakal dibeli dibaro mbek pangeran mergo makome ora tawakal ya ora wali mulane nek ora wali biasa wae
Ada ijazah dari seorang kiai malah lucu. Nak bojone Mekah dari ini kiai ku. Nak ditawani wong terutama kita era ini fakir ojo tawar. Anggap bae ngergani kota Mekah. Piye-piye ana warsikum minas samara. Jadi intinya Nabi Ibrahim kepengen sirkulasi orang ke Mekah ya jadi rezekine wong napa? Mekah. Nanti kalau pas haji, pas umroh niku wonang ngandel kula. Tapi yo bisa lewat sedekah, bisa lewat apa? Transaksi. Itu pangeran. Jadi saiki kadang orang tasawuf mau bagas duit. Wah sementing tawakal. Pangeran dhewe kadang nyifati dzate iku masalah pakana. Iku Allah nak nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Pangeran ndak sing maringi mangan. Tapi wong tasawuf cek sombong bagas mangan iku isin. Padahal Allah nyifati dzate wa huwa yut'imu. Allah ku zat sing ngekeki mangan. Makanya bisa saja kita jadi wali ku mergo pas mangan. Matur nuwun Gusti kula saged mangan. Sok glegeken iso gagah. Ora mangan yo lemes tenan. Nak lemes sing elek tambah elek, sing ganteng wae ketok elek nek jeneng wong lemes iku. Akhire bar mangan syukur. Alhamdulillah Gusti ganteng kula terjaga karena bar mangan. Engko sing elek Gusti bar mangan gagah Gusti. Cara dinyek kula elek jotos wong nggih. Pokoke sak muni-munimu lah. Sementing iku dadi syukur. Makanya kata Imam Syafi'i, orang tasawuf yang tidak fikih itu bahaya sekali dalam agama. Sampai masyhur itu ketika ulama-ulama man tasawwafa wa lam yatafaqqah iku tazandaqah, tapi wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf iku mu'tafassaqah. Orang hanya tasawuf tapi tidak ngerti fikih itu menjadi kafir zindik. Kalau fikih tidak tasawuf itu hanya menjadi fasik. Fasik itu gagal, tidak jadi kafir. Karena kalau terlalu tasawuf tidak fikih, semua aturan agama itu diruntuhkan oleh keinginan dia jadi wali. Bakas mangan isin, bakas dunya isin. Padahal Allah biasa menyifati dzati, aku iku zat sing maringi mangan. Coba li'ila fi Quraisyin ila fi mrihatas syita'i was-sayfal ya'budu rabb hadzal bait. Wes wong Quraisy ki ora iso mikir dhuwit, sing penting nyembah pangeran sing rabb hadzal bait. Pangerane betu kok. Pangeran ku sapa? Allah nyifati dzati allazi at'amahum min ju' sing maringi panganan. Tapi tasawuf isin bakas bang. Enggak saya itu gak cocok. Pol oleh ora cocok. Kecuali dia ya tasawuf ya fikih. Utawa kabeh koyo kowe ora tasawuf ora fikih. Wes malah mau dikritik apanya coba. Ibarat kayak diutangi saat di popo, ditagih ya di popo, tiba di kakaknya. Bingung nggak malaikat ngadepi gue? Cara malaikat ditakoi. Saya itu wajib nyaur utang tau orang, wajib mau diutang. Lah wajib dilakukan itu, ya orang di duit. Tetapi wajib, ya wajib. Kayak gue ini, ngel-ngelo malaikat. Jadi cara malaikat takoi. Canggih ini wajib nyebar agama motor, ya wajib menggawe nabi balimuani walau ayah. Ya tapi wajib ngelakuin, ya wajib kok malah nyesatno. Jadi bingung no, pokoknya wong karena tadi otoritasnya nggak jelas mau apa. Gitu. Saya ulang lagi ya, saya itu berkali-kali debat. Bahkan banyak orang tasawuf dulu itu ya janggal sama saya. Bareng kalau misal-misal sesuai ya percaya. Misalku coba pada misalmu, karena terlalu kan. Jadi kadang tiap ketemu ke dungakno yai kula husnul khotimah, tak dungakno di dhuwit. Ora trimo. Maksudnya Gus kula sedang dhuwit ngene. Aku mungkin di dhuwit kanggo salat ape digo apa, paling digo sedekah kanggo zakat. Malah ora di dhuwit ning ngel wong, ndak pikiran nyangoni barang. Ayo muni ngono terus suwe-suwe. Mikir. Piye-piye apa kadung dawuh lan wis dawuh wajah itu ku diambali kencong ku berjuang nglibatno duwe duwe. Terus wong tasawuf anti bakas. Wong pangeran sing pangeran wae bakas duwe wajah itu diambali ku gak ada sok suci. Apa ora duwe biasa wae. Kula bolak-balik nguli wong tasawuf sowan kula. Gus dongane anak kula dedeng ya sak dongane dhe dhuwit. Mangkel pol. Mesti kan ngerti nek donga kula mandi kecewa den bareng. Repot. Tapi nek ana wong kedunan kok kowe tak dongane ora seneng donya. Wedi. Ya kowe wedi. Waduh, nang ati-ati dhewe. Sakjane wong yo donga gaya-gayanan tok. Artinya nek didongakno ora sesuai selera ya kakuati ho. Karena kita itu ingin menjaga fikih. Kalau semua orang, banyak kan orang tasawuf yang tiap sowan kiai yo dongakno husnul khotimah, tiap sowan kiai yo dongakno soleh hati-hati. Iya itu bagus. Tapi kita gak usah sombong orang bagas barang si dibahas pangeran, termasuk dibahas pangeran wajah itu diamwalikum. Nabi Ibrahim tahu bagas warsugum minas sama.
Karena hidup itu tidak bisa, nggak melibatkan rezeki itu tidak. Lalu bener orang kuno-kuno itu nggak dongakno jembar rezeki ini, jembar agama ini, jembar hati ini. Karena ya orang kuno-kuno lebih jujur. Ini orang gerong tasawuf pun sampean bakas, sing sitok bakas sunah rasul terus, sing sitok bakas husnul khotimah terus, sing seneng hafid dongakno anak kula hafal Quran. Nah, misalnya apa ora manfaat ya kok. Tapi bogo lomba. Terus iso umroh. Aneh-aneh. Maksudnya ya nak niat yo nak ndongakno sing lengkap, Gus ndongakno anak kula hafal Quran nggih saleh ya di dhuwit ya manfaat. Wah, lah pakai teman paketnya. Enak wae. Abi aduk ngono. Mulane Nabi Ibrahim dungane ku lengkap. Rabbana liyuqimus shalah. Tapi jenenge wong faj'al afidatam minan nas. Mulane kula suwun nanti takbir nang Mekah Madinah ya. Ana anggaran sangu blonjo sing krana ngurip-ngurip daerah Mekah. Apa meneh guys boros alhamdulillah. Mau ya boros dulure setan medhit. Boros ku kancane setan nak medhit dulure. Parah di dulur wae kanca. Oh parah dulur kan sejenis. Dulur kan sagen berarti apa? Eleng-eleng, makanya Imam Ghazali itu luar biasa. Beliau ngendikan ketika Abu Dzar terlalu tasawuf, saya ulang lagi. Abu Dzar saking tasawuf itu mau kenal raja, ya mau kenal khalifah. Terus beliau hidup di uzlah, di Robazah itu tempat uzlah. Kalau termasuk orang yang kagum sama Abu Dzar, sangat-sangat mengagumi. Bahkan kalau termasuk diparingi pangeran nate apa semuanya saya pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam alam mimpi saya gimana sih. Tapi di wow. Kalau adalah moto ikhya dieling Imam Ghazali, tidak semua sahabat pilihannya ke fakot kanaman dua afdal minhu ke Abi Bakar. Tapi dalam yatamadzab mislamadzab katanya ada orang yang lebih afdal ketimbang dia, tapi ya tidak bermadzhab kayak dia. Meskipun beliau sangat-sangat kita hormati karena tadi misalnya Abu Dzar milih kowe ora oleh kenal pejabat, ora oleh kenal penguasa. Jadilah kamu orang yang uzlah. Oke, itu kebaikan karena kenal penguasa kadang menjadikan kita tomak, menjadikan kita murahan, menjadikan kita kakean basa-basi, itu buruk. Tapi masalahnya kalau kamu semua begitu, lalu penguasa ini tidak didampingi orang soleh, terus punya kebijakan berdasar pembisik yang fasik, punya ide tentang negara juga berdasar pembisik yang fasik, nanti orang soleh juga disalahkan Allah. Kenapa semua kebijakan fasik? Karena yang soleh tidak pernah memberi kontribusi. Kita juga disalahkan Allah. Dan di Quran jelas-jelas Nabi Musa datang ke Fir'aun. Artinya Nabi Musa yuk kerso datang yang penguasa. Lu datangi wong soleh yang penguasa ada apa-apa. Paling nah, soal Fir'aun ragilem urusannya Fir'aun. Tapi kan ada bukti bahwa orang soleh ada yang datang ke penguasa. Jenenge Nabi Musa. Nabi Muhammad ya berkali-kali nyurati para penguasa disuruh lebih baik. Artinya Nabi Muhammad kerso berhubungan dengan penguasa. Tapi gara-gara ke moco hadis sepihak Abu Dzar, terus antipati lah. Itu jenenge kebaikan yang sepi. Ya. Makanya Dawi Imam Ghazali, nggak semua sahabat pilihannya kayak Abu Dzar. Nah, tasawuf senengannya moco sepihak. Ya mau bener Imam Syafi'i karena ngajinya rahatam. Gak tau bakas duwe, penting wong ikhlas. Ya bagus seperti itu. Ikhlas apa? Nak sodako sing ikhlas, langge di duwe riyen terus sodako nembe ikhlas terangno. Paham? Lah tenan takoki ikhlas napa, Mbah? Lah yo misale kaji sing ikhlas, langge mbah urutane di duwe terus kaji terus ikhlas. Ya nang tasawuf gak menculot langsung bakase ikhlas. Mulane kula suwun, ampun ngandel kula. Sunakole ulama dhisik kabeh ngoten man tasawuf man tafaqqaha wa lam yatasawwaf niku mu tafassaqah. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf itu fasik. Tapi waman tasawwafa walam yatafaqahu tazan dakon. Selalu tasawuf tanpa fikih langsung jadi kafir simpel. Ya tadi misalnya orang anti fikih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kabeh kersane pangeran, bareng anak wedok khed. Pak kula khed is pundi kabeh kersane pangeran kok. Wae salat tetep kon salat, wae poso kon poso, mergo ora ngerti nek khed iku menghalangi salat dan kuat cuk. Malah kula iso bayangno, wong sak donya tasawuf kabeh ku kacau. Atuk fikih kabeh fasik lah. Fasik lah ngene fikih kan ya ana unsur fasik iki. Delok wong wedok haram. Tapi nak krana muamalah transaksi dagang halal.
Segala warung kopi bakule ayu. Bareng diamuk, dulu wong wedok haram. Muamalah. Ayo warga ngopi. Kopi itu. Terus termasuknya yang mari halal mulang. Anak-anak dua wong ayu langsung kan haram. Wong ayu digumulai tak ulang. Piye udah wong ayu mulang ya, Pak. Mulane sampean mubalek ku ya rada ringan hisabe. Kan senengane Bu nggih Bu ngono delok. Pangeran mubalek kok ame delok wedok mulang Gusti mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fikih itu ada faseknya karena memang ya rada iso ngelah hukum. Mulane jare Abu Hanifah kan nuruti fikih kok samene iki lesu. Misalnya puasa yang ini kok lesu, yo langsung mangan. Hukumannya berat. Terus saiki lesu yo, terus langsung lunga wae. HP sowan Mbah Mun. HP sowan Gus Bak lunga. Nek lunga kok kena status musafir. Iku ning Jombor iso mangan. Kurang ajar yang fikih. Maksudnya kita cerita mulane fikih iku mesti ana fase iki. Mergo iso dikhelah apa? Ya, mulane fikih tukang ngelah. Ya, jadi kena saya gila subuh banget, pengen ngopi banget. Nak ngopi kan haram, poso-poso. Caranya bi, ansa'a as-safar. Terus kemudian lungo. Nah itu lungo melebayat, pamangkan amin kemaridan malah safari. Tapi ya fasek, lungan itu demi kepen muka. Padahal maksudnya lungo oleh muka, maksudnya pengiran kan uang dagang, uang diurusan terus lungo. Lagi untuk fasilitas oleh muka. Iya orang susah. Nah, nape mangan langsung ya. Ya terus lungo. Ya fakih kacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau kayak delok itu haram. Ya maksudnya delok krana muamalah bolak-balik contohnya kayak kula pening Jakarta. Barengan tuh wae ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bagole ayu. Lha iku ana kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi itu 10 menit ya tetap 10 menit. Jadi ora. Bareng ra bagole ayu sampai 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. Itu ramu amalah dua bidian jenis paham. Utawa kayak wong ra jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing sak Yogya. Iki sing jaga brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lil muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus muamalah. Paham ya? Obsesine nazar bermodus muamalah. Yang dihalalan fikih itu enggak begitu apa? Nazar lil bagi soleh haji itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan orang pramugari lego rada oleh tapi nak terus jadi bidian iki wae sing tak kenalan iki rada tuwa jadi itu masalah kan roh paham toh biasa nglakoni ora paham paham ya paham mergo sering nglakoni apa paham konurani iya wis sauni-unimu. Makanya kalau nusu menang, ilmu fikih senang. Apalagi sanad saya mang, Mbah Mun putranya Mbah Zubair. Sarang itu identik dengan sama kan saya bangga. Sarang itu identik dengan fikih dan kalau sampai sekarang masih ngajar fikih. Mungkin termasuk ukuran itu termasuk orang paling konsisten mulang fikih termasuk masih. Sampai sekarang saya itu ngajar fikih. Mulai fikih yang kelas A sampai kelas D. Lo nganti saat ini mucal selam taufik ya Mbak. Saya sudah lupa khatam takrib berapa kali. Anak-anak kecil di pondok saya yang mulang takrib pulau Biamba. Selam taufik ya pulau Biamba semua. Beberapa anak sarang sing ngawas kitab mahal itu kelas setelah Fathul Wahab di Pulau Biamba sampai sekarang. Ya mulang fikih kelas A sampai paling dek. Mungkin kitab paling baru kali dari Pulau Fikih. Karena aturannya jelas. Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya rak wis seneng maca wis elek jare tasawuf. Nabi dhisik ukambine elek, ukambe elek. Nganti ra ono wong ngemis jaluk dene, mergo padha fikire. Jebule bareng diteliti ibu-ibu melarat ben ana wong njaluk. Nah, jebule tasawuf campur medhit napa? Tasawuf ana bakul sayur liwat mau tuku kangkung tok. Jare tasawuf ngirit, jare bakule musibah ketemu kaya kowe. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya banyak. Jadi nek cara fikih kan gak. Iki bakule upen laris kita wong saleh tukone wis sing akeh. Anak yo makmur, pembantu makmur. Bakule yo tapi kue dia nak tasawuf kue dia mangane sidik. Jadi transaksinya akeh kene omah mangane sidik. Wah iku pangeran ngapresiasi tenan. Cah cilik ben mangan
warak cah cilik orang kena khitab bojomu ben mangan warak mergo nak guru ya sini-sini mertua aku dhewe mangan sithik oh iku pangeran respect medhit ora mergo belanjane akeh rakus ora mangane wah iku jos tapi sing ngono iku tak pikir gak ngarono rai-rai ngene iki serak kuat makane oh kayak agar belanja untuk akeh malah ngamuk bojone nanti mau jeroan terus dipangan anak ambruk ternyata belanja gede gue mikir awake itu serabakat wali oh itu serabakat wali tapi ya sampai zaman akhir soal mukmin sampai cuma aku pesan ya saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i tetap kaulus sahabi lesabil hujjah dan dawanya sahabat itu tidak hujjah yang mengikat maksudnya bukan hujjah itu begini sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam dan kebaikan semuanya kebaikan semua sahabat baik justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat misalnya kue pro Abu Dzar kemudian nanti kamu beda dengan Utsman masyhur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyhur dua sahabat besar ini beda sama sekali sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar itu yang berupa emas belum berupa ambek 100 kuda ambek 100 unta bi akta biha wa ahlasiha padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram kayak apa artinya gini kalau kamu berlebihan tasawuf gak suka harta kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman kena seneng duit sok kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madhabnya Abu Dzar makanya biasa saja semua yang dipilih sahabat itu kebaikan ya kita sesuai takdir kita takdir ini sebenarnya justru apa kan ridho baik kodok-kodok kenapa kok tetap duduk ridho kok sampai kodok-kodok ridho semodel bias sauni-unimu lumayan kenapa banyak saya ulang lagi ya kayak ini dawuh Sayyidina Utsman melihat orang lain semua selamat melihat dirinya rusak itu maknanya hanya untuk menghilangkan takabur tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur jangan lakukan ya wong kabeh bener kabeh kecuali aku kalau itu berlebihan menghilangkan syukur maka jangan kamu lakukan karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah jadi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah dari Allah. Kenapa kita menafikan hidayahnya Allah pada diri kita sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena ada kan wong tasawuf sumber wong liya selamat kabeh kecuali kula berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya sudah malam ini bener. Ya kowe itu bener. Kan malah dimaklumi be pangeran. Mereka alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih madzhab ngono tuh? Tidak tahu. Malah penak wong ra ro gak kena khitab no. Jadi bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ora apa ngomong hukum Islam powe dene ra karuan. Tapi Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi dadi sak uni-unine no. Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Ono target ning Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Mula omongan ngelantur. Besok enang ngomong, wes puin ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya mau melarat itu ora di duit dong, kadang ora di duit tapi ngerasani terus. Waduh, bek ngapa hisap. Memang kamu hisap mau perkara dunia tok, perkara hasil jadi hisap, perkara gerbang jadi hisap. Ini rata ngaji, itu tidak ngomong sak uni-uni nih. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong suga dihisap dunia nih, wong melarat dihisap cangkeme, kadang main ngerasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisap tomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap ra rohae gurune. Kuwabe kena hisap. Sing ora kena hisap ya panitia kiamat niku saman niku. Wali-wali niku mboten kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim.
Jadi wali-wali ulama-ulama rapati kena hisab. Mereka kon dadi seksi. Seksi ku kena hisab to. Gak dadi diceluk. Diceluk. Bener kita ngaji kuwi nasa ilfat. Nggih Gusti. Paham? Katose boten. Katose boten. Lah paham kok ngaji terus. Hebat berarti Gusti. Yo hebat ora paham kok ngaji. Hebat. Terus ana kok. Lha kok ngaji kowe nggih ngawas. Paham nggih katose Pak. Yo hebat dadi akhire hebat kan. Akhirnya ikhlas lah syaratnya, enggak insya Allah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang, jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran, kalau dia ikhlas, semua dosanya dimaafkan, terus ganjaran itu sudah selesai. Terus nggak akan jadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab, karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak, memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama, saya ulang lagi ya. Awas loh kena terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini, misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya, yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mergo kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali, tidak terlibat. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar saksi. Tapi nak ndelok mergo antri gentenan. Iku rasa siblas tuh, paham ya? Iku jenenge wong antri apa? Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, gak terlibat sama sekali. Semua wali nanti jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya? Makanya nanti itu saksi itu nggak akan kena pengadilan, namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih bener contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang, saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Itu betul itu bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka, ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu saja. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lamangit maya agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Buktinya syaratnya apa? Ini. Ya terus itu disebut fakih faida jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala haula'i syahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Jadi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi, contoh paling gampang tadi. Ada orang zina, kamu melihat terjadi saksi, itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri, itu tidak saksi sini, paham? Paham, jelas ya? Ngomong ini agak terang, jelas kok. Modelnya kumpah tuh, jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik. Tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa mengikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak.
Niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wasituna bid'ah. Al iman syu'bun seperti makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing, melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur membeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya enggak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi enggak cerita sisi istighfarnya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi medite ra karuan. Bukan yang penting. Istighfar ini apa-apa, enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, mungkin tua, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bonggo istighfar sarang-sarang nggih, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing lomo tetap lomo. Sing medit dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi'isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi'isayyata al-istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Kok langsung gedhe, gak lek ganteng-ganteng. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni. Tapi secepatnya. Paham ya apa? Secepatnya wa'at bi'isayyatal hasanata tamhu. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar ke guri, engkau nanti orang Singapura, apa yang Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nabar ngomong-ngomong kok dia nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri, itu langsung. Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur, tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok utangi, gue jalui sepuro. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan itu sampai 60 item, terus lagi 60 item. Wa imatatul adza minatoriq kan al iman gini, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Terus ngendikan gitu. Tasaddaku, terus sedekah walau firsana satin, senajan to sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebleh pitik. Dadi senajan iki jek sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Sebab kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar, wong Arab ku nak mayor hanya nyembelih wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedekah tagade ceker. Ora ngono dul, Pak. Kiase ora ngono. Biasa gini sikil wedhus itu ada nilainya, lah cakar orang ada nilainya. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak, duduknya saya ngakeh, ben iso diterotonggo-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau gak bisa semua, ditol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu yang nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbokmu ra duwe dhuwit mbok barno. Wis ngerti sirahe ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah.
astagfirullah. Coba aku sirah kula astagfirullah. Lah itu resiko tasawuf tanpa fikih, makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak, ibumu tutokno obat, periksakno. Kemudian bersama dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Lho kalau tak dalam kula namung kali, tak dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak, aku kiai. Ibu kula wis sepuh karena tadi enggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak timbang ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial, seorang tua itu nak dulurku kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda, bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh nanti isen tenan, isen gara-gara ngajak kiai tenan, tak ajak lu ngene asem. Pikiran kula lagi nganggo mobil ada acara. Coba barang ke omah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua ibu. Jadi saya punya sekian aturan, misalnya ini tahadus fitnah, saya punya sekian uang, bilang dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu nggak ada mau tindak ning sawah, jadi mau sepuh, jadi kadang kalau sawah, nggak mau mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalemku kok ibu lagi seneng, perkara ini adalah yang diminta bantu cadalemku. Padahal saya tugas di saya, tetap akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya, menangkan itu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau hadis itu tapi jebule. Ya mobil sendiri, ibu. Piye kok? Pengajian. Ke pengajian ini boleh duit, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, karena ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Kau canom misalnya pengajian mobil tiga ibu ubah lah kena ujian nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Wah anak-anak. Marah ini watak ini marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin apa? Standar. Oke jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu sehingga wujudkan dalam aturan hidup ya tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa benar-benar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Aku berkali-kali nyeluk candalem misalnya ada tamu gitu butuh mbak-mbak untuk kopi juga buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturannya. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturannya pangeran seperti wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita terutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahannya wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahannya wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangane iku otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa? Nang rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong temen-temen. Akhirnya malah repot agama itu malah biasa wae. Jadi nak pas salah itu wong ya rapati ngandel ngono. Jadi gue jaga di nak pas salah ben wong rapati ngandel. Mbak mata kula bener salah pakai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoke mantafaqoha walam yatasawwaf iku tafassaqo. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik. Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena tidak ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada. Kalau bolak-balik ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengen salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis mending istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku ya tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat pembido to yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masalah.
Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek pengen cepet 10 tahun tiap sholat kowe ping 10. Lah kok terus asido tobat mergo kesel lagi mending ngono. Lho nek fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah. Setiap sholat kowe double. Anggap ae sing sitok sholat hari ini, sing sitok sholat masa lalu, paham ya? Lah nek kok 10 tahun ya tak tau nek 10 tahun ya berarti wis bar. Lah nek pengen cepat bayar kredite ya tiap bar sholat jadi 10, jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta kan cepat selesai. Apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ra salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Gak salat 3 tahun. Super. Wah, nuwangi kula tobat, Gus. Wis salat nek ora salat pirang tahun? 7 tahun iki eling nek. Ya ora takon istighfar ya setiap salat udah beli. Nah, tapi ya mau istighfar engko bahas engko. Penting wajib sih. Napa? Ya ono sing gitu. Lah kok istighfar. Malah iki kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah anggere julus binas saja tenan nih Rabbil firli warhamni. Lah rumahmu iku gak istighfar. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar Gus. Lah nek pas lungguh binas saja tenan muni piye? Apalam salat iki? Rabbi firli, lha iku mbak anggap donga apa? Donga sugihan. Jadi agar julus peda sajatan otomatis mrene. Lha iku donga istighfar atau donga sugihan. Mulane ngaji ya fikih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada 8. Sudah jelas detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara ambek masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara, apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, tengriki amil zakat untuk gak ya umumnya rantul. Rata-rata kancan nom anak kiai ini anak gaji kan punya gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, kok apa beras semua? Lewat juga bareng jadi amil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah ya setuju sih, ambil masjid juga. Karena apa ya, anak-anak muda itu kan bocah yang nggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas, cara ulo ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ono sing suka ngekei kopi, atau rokokan, ben bunga terus pokoknya sementara. Sok janom kok ijen nom kok mikir apa? Beras perkara nih rasa awak apa? Amil. Lu apa-apaanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula nu ra. Dadi sik ambil zaman Nabi bayangane ra ngono dol kontok. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ku ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Kowe iso bayangno Madinah Yaman. Wis ngono cek numpak unta. Menane dhisik ambil iku untuk jatah. Aku yo kangelan tenan apa? Tapi kalau terus muni. Oh, terus kowe aja dadi hok. Cara Gus ambil saiki ra untuk goblok lawas ya ndak ngono. Ora ngono maksud iku ya kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi neng Sayyidina Ali temu di Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tu khodu min agniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk sangka wong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Iku aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas itu ya sembah lah, pokoknya sementing itu bisa bayang ngono. Makanya itu umpama amil itu bayang sing ana kangelan ya, no? Yang setahun pisan mau ngumpul ning masjid terus diterone rondo-rondo, iku nang sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon cara aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sapa rondo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus go beras 2 kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan enggak berarti banyak apa? Kepentingan, banyak mikirnya sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan, nah iso lah, soalnya iso. Di Indonesia gimana? Kalau ambilnya bener-bener kayak kemarin saya punya temen
pengurus zakat di Riau. Nah, itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga zakat. Itu dari Kepulauan Riau yang kota, itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya, ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot, ya ono apa? Dan dia memang tidak punya pekerjaan, dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri, dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat, malah bagus kan dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya. Istafti kolbak, tanyakan hatimu, itu pantas nombor kan? Pantas nombor tau kan? Wal makola tu sabial de makola kang kaping 7 an alien radhiyallahu anhu wa karrawa wajalla khamsu khisalin. Umpama ora ana te 5 tingkake sifatin tegese pira-pira sifat mazmuatin kang den wodo. Nasara yektine diwodo dikritik disalahkan. Nasara yektine dadi sapa nasu manusa kulluhum kabeh nas iku sholihin saleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal 5 ini pasti semua orang soleh. Kholisina tegese lepas kabeh. Kholis manane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging kabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Bil jali kan goblok. Mari donya rusak nak goblok nerompok. Tenang wae. Air ridho tegese ridho bil jali kan goblok. Bi adamil ilmi kan orang ngerti bidini kan agama. Ada 5 hal yang andekan tidak ada hal ini maka orang semuanya soleh. 5 hal sing dadekno wong ora soleh siji alqanaah bil jahal. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara napa? Goblok ya tenang wae. Nek kok sampean iku hebat. Gak tenang, mulane juga nasoihul ibad ngaji esuk-esuk wah kodang itu. Berarti dianggap gak tenang. Ruwiyatin wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi, Allahu ta'ala yubu itu. Iku sajane ya bodo mau. Sajane cara gampang ya bodo. Allahu ta'ala ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Allahu ta'ala ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Nah yo itu ya Allah ora nyenengno. Ning wong alim maksudnya Allah membuat orang alim normale ora seneng donya. Kayak ajane gampang ya bodo. Ini harokati orang harokati sing aran, harokati sing nulis, orang harokati sing aran. Jadi nak saya beda ya sah lah. Sing harokati sing aran, sing nulis, sing nulis. Nak sing harokati sing aran, kalau hormat ke Nawawi. Sing nulis ya kue barang juga kadang. Allah ya buat itu rasa senang sobat Allah kula alim ini saben-saben wong alim. Di dunia kelawan dunia, urusan dunia ku dene pinter, tapi jahilin bodoh bil akhirah kelan urusan akhirat. Allah itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Ruang riwayat hadis sawal hakim. Baru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol dzambul alim dosane wong ngerti ku dzambun wahid, tapi wa dzambul jahil ku dzambani dosa loro. Ana kok aku mbek kowe dosane akeh kowe pokoke wis dzambul alim dzambun wahid wa dzambul jahil dambani. Iku sonek apik muni dosa loro, ajane ora loro tok. Iki apik. Kok mesti dik temen kok mau loro kok penak. Loro pakai. Mas loro ping, apa? Loro ta apa? Ping berkali-kali. Rawu ngoten hati sobat dilam. Terus dosa meneh wal khirsulan ngungseng seneng banget alat dunia yang atas itu. Ruya dinwa to Nabi sallallahu alaihi wasallam qol azudu taizuat fi dunya indam dunya. Iku yurihu iso nanang nopo zuwat alqalba ing ati wal badana lan badan. Wa warfatu te seneng di dalam dunya kutut iku. Iku iso ngrepotno apa seneng alqalba ing ati wal badan ing badan wal terbroni. Waruya annahu qala nikmati dar ad-dunya. Nikmat iku nikmat banget apa adaru omah ad-dunya utai dunya. Enak-enake omah ya dunya liman kedhe wong tasawuf kang sangu sapa man minasange dunya li akhirati. Jadi dunya ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sangu akhir. Hatta yurdi menanu jogeman ngeritik dunia teman-teman. Kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunia. Kita ning swarga ya mergo prestasi kita di dunia ya lewat sujud sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman kedhe wong tajawada kang sangu sapa man minha sanging dunya di akhirati karena akhirate man hatta yurdi asigo ngridakno sapa man robbahu ing pangerane man. Jadi ning dunia sujud lomo atine apik kabeh orientasine golek ridane Allah. Kalau kamu demikian dunia iki rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga.
Tapi wabi sadar ada rudunya. Ele omah ya donya. Liman kedhi wong sodat kang ngalang-alangi apa donya ku ing man an akhirati sing akhire man wa qasarat lan pepeko sapa man, ceroboh sapa man bi ing dalam iki anridho robbi. Donya iku ele omah jika itu menghalangi kamu sangka ridane Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim. Wasuhulan medhit bil fadli klan luwian. Ail bukhlu tegese medhit bima klan perkara zada kang tambah apa man hajati sing hajate man fidzalikal waqti ing dalem kono-kono wektu. Wariba lan ora ikhlas fil amal ing dalam amal etar kul ikhlas tegese ora ikhlas fil amal ing dalam amal bimula hadati ghairilah klan delok liyane Allah fil amal. Ruya anahu qala satuna siti banget siksa adaban yaumul kiamat kuman wong. Ele-ele siksa ning kiamat, siksa paling dahsyat di hari kiamat iku ngene, kanggo sapa? Man iku kanggo wong. Yuri kang ngetokno sapa man, memperlihatkan annasa ing manusa liya. Orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain annafihi khairan, bahwa dia punya kebaikan wala khairofi, padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Terus saiki wong tebar pesona itu. Kesannya baik padahal tidak ada kebaikan. Kesannya soleh, dibeli rasoleh belas, itu modus. Parah, nanti lara-larane sikso orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh, padahal tidak soleh sama Rawahul Din. Makanya bener, biasa wae kan. Ya, pokoknya sampean sing biasa wae. Ojo ngetokno soleh nemen-nemen, nek soleh malah diaudit mbek pengiran apa? Biasa nek guyu-guyu, biasa guyu banter. Ajane guyu banter mari mati hati. Lah tapi nek kowe khusuk modus lho. Dadi milih ndi kaya? Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura soleh ayo milih ndi? Berat di hisabnya. Berat pura-pura mergo kok pura-pura terus ngomong udah anggap bener. Padahal kadang nggak ngerti sama sekali. Salam ya Kang Arab. Waru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa. Diperlihatno faqoma ing sak dhuwure perkara indahu kang sak dhuwure man nal khosah sing wedi pengiran fa huwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Wong kelas biasa wae sithik-sithik astagfirullah. Sithik-sithik astagfirullah. Sebelum arah wong hiburane delok macam-macam. Tapi nak dengar dong astagfirullah. Sono wong ngrasani wong liya astagfirullah. Wong bakas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nak ning omah ujube ra karuan sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh padahal tidak soleh, bahwa munafik. Panik aku mulane roh kowe beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya pancen tenan beling ngono maksudnya. Tapi nek ana wong saleh coba tuduh, jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah apa mikir wong liya. Tapi jelas kuman arana safaqama indah minal khasyah bahwa munafik. Rawahul Bukhari waduh repot nek Imam Bukhari. Lah nek misale rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah kan. Oh ndak hadis sahih ndak bisa dibuat pegangan kan. Nek Rawahul Bukhari tuntas ya Pak. Soalnya biasa ya, kamu udah biasa. Pulau itu tak senengi bapak nu itu biasa. Nak isuk nganten iki bayane bapak mlaku ya kadang keturunan kadang mboten mlaku. Ngertakoki tiyang iki badhe nemu ndi ngentekno dhuwit bapak. Bingung ngene dunya di dhuwit. Ya senane ngentekno dhuwit kan jajan. Ya ora mesti diwis. Terus kadang dia ning marung bayar mbek 100.000. Zaman bapak sono di 100.000. Ya dhuwit kok akeh entek mbok 10. Oh iki dhuwitku paling cilik. Bapak sedang dikuyan. Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu, saya ngerti. Bapak ingin mentertawakan dunia. Dunia itu lucu, itu lucu-lucunan. Dunia ulah ibu apa? Walau benar sih ya. Ya kan laku terus nilai konco-koncone kadang 3 kilo paling kilo Islam laku. Nggak neng jalan ketemu angkot terus numpak angkot, dia sih santai. Saya yang ngasih mobil, soalnya bapak kalah. Mana nurun tengkulo ngepis di biasa gue mobil ini. Bapak ini, terus gabungan mobil sebenarnya kadang melaku sampai angkor, kadang supirnya jenis rotor kena bapak. Jadi tunggu di rasi itu, mohon pulau ternon, sekuyan, enak jadi supir, enak ya, enak jadi kiai bantah-bantah lucu darah karo. Semua deh. Sing kula kenang bapak cerita debatnya wong melarat wong sugih niku paling tak kenal. Wong melarat itu nak poso kan tetap macul, kadang macul buruh wong, kan repot wis macul wis buruh wong.
Protes nih wong sugih. Enak jenengan wong sugih. Poso turu ning omah ndelok TV. Kula niku wong melarat. Dadi nek poso iku berat. Wis poso ijek macul gurah upah. Umumnya wong melarat kan cara berpikir begitu. Kowe rasa tak warai kan nglakoni. Dadi maksudnya ora tak warai. Dhewe sing sugih enak. Lho enak jenengan. Kula niku wong sugih. Ditangi turu ngopi, sarapan pecel. Mengke awan sithik rames. Mengke sore nyate. Jadi sing kula tinggal mangan niku kathah. Nek jenengan kan biasa ra mangan. Lagi wong melarat itu sadar kan wong melarat itu kan enggak tahu berpikir cara wong sugih. Jadi ngenteni diwarai cara berpikir wong sugih. Akhirnya sing melarat iku oh nggih sami-sami berat. Wong sugih poso berat. Karena banyak yang ditinggal. Memang esok ngopi misalnya pecel awan titik ramah. Engko awan gudeg engko. Pemene wong Surabaya nanu kan seneng jenenge makan-makan acara. Jupul ini semuanya ditinggalkan. Jenengan kan pun biasa ninggal ngoten sedanten. Wong jenengan tiyang melarat. Akhirnya nggih sami-sami repot. Niku kancane bapak itu kanca sugih Surabaya. Nah bapak nak itikaf di masjid tampil ngajak wong melarat. Nah dua orang ini debat ditunggoni bapak. Jadi kayak bos batik. Zaman itu sempat BMW. Wah itu angger niku. Angger tanggal 21 ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak nggo BMW. Tok naruhan. Monggo itikaf. Ibu itikaf ning masjid Tuban niku lagi 2 jam. Monggo medal golek sate kan. Dadi jedane iku nyate. Engko itikaf meneh. Monggo itikaf. Mangga 2 jam medal mali golek ketan. Terus sing melarat yo melok. Dadi mau itikaf bawa BMW amen jeda. Wiritane tiap 1 jam jeda. Sing melarat urung-urung kok leren wis ta. Ora rasane terus. Akhirnya bareng sing sugih do metu sing melarat. Derek. Kalau gak ada rencana, nanti kalau nanggir umurnya mau tambah mau rencana punya itikaf seperti itu. Kenapa di daftar monggo nanti itu itikaf jeda, itikaf saya gue BMW no, sanggup. Ini jadi misalnya 21 yang masjid Tuban, kok 23 yang masjid Demak, pokoknya boleh masjid wali-wali. Yang melarat itu karena langsung full, maksudnya itikaf full. Yang suka tiap saat jam jeda. Kiai ini seneng jeda santai wae. Wong cara kiai mau itikaf ning masjid ibadah nyenengno bakul yo. Kiai kan ilmune akeh. Jadi bapak tenang ae. Lah aku kiai ning diwa ibadah tenang ae. Santai ae. Ya karena tadi sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar gak soleh itu masalah. Man aron nasa faqama inda minal khasyah fahuwa munafik. Jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khosyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja. Iku fahuwa. Nah ini ada di Jawa itu biasa wae. Ane sarah kula mbah mun wong alim-alim wae poso ya biasa. Enggak terus over ibadah ya biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ya penampilannya apa? Biasa. Sarah kula wong saleh-saleh ora terus sithik-sithik istighfar biasa. Bukan berarti mereka ada istighfar karena takut memperlihatkan kesalehan di luar kapasitasnya. Man aronasa faqama indah minal khasyah bahwa munafik. Ini sarah kula wong saleh-saleh wong alim-alim uripe ya biasa. Sarah kula ora bangun ketemu bapak ikut cukup-cukup. Ketemu top-top ikut cukup-cukup. Ora bolak-balik wong alim-alim ketemu ikut cukup. Ya biasa. Ya karena tadi mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Warwiya annahu qol inna wa satana wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala al-jannata ing swarga ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong sing riya, sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wa ngriwat nang hadis sapa Abu Nu'aim terus terakhir sing masalah berat wal ijabulan wong muk bangga biro iklan pendapat dhewe kayak sekarang setiap orang hanya mengkagumi pendapat kubunya sendiri. Dipek menangi dhewe cara Jawa itu termasuk kerusakan itu. Ain istisanu sing anggap apik muk biaklihi kelan akali wong dhewe wa tadbiri lan oleh ngatur awake dhewe. Jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbaik, mengkritik orang lain, wah aturannya harusnya enggak seperti ini. Nah, ketika aturan versi dia dianggap yang terbaik, itu jenenge ijab birra'yi dan itu mari dunya rusak. Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani cara Jawa atau menghitopi, pasti ngendikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya, tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa
saja. Misalnya Rasulullah ngendikan sama Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuka fala tada'anna dubura kulli sholatin. Wa fi riwayatin faqul fi duburi kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jelas kalimatnya Nabi, ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau ala zikrika dan mensyukuri nikmat engkau, dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin nuzul, tentu yang didhawuhi itu ya Mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak wiridan itu yang disuruh Nabi kan Mu'ad, saya kan tidak Mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Ordas ya, bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Syajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Quraisyab di PSK, yang di sini pakai kitab Itqan. Nanti mulai bulan depan, karena saya dipaksa untuk meneruskan. Ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa. Itu pakai kitab Itqan. Nanti babnya tak kasih yang mendesak untuk diketahui. Termasuk apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sehingga di Quran misalnya begini, ada cerita begini. Nabi Isa itu bilang begini, saya ini siapa? Saya ini adalah orang, kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum, babu nafil ibad bikullil bilad. Bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa. Tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibaratun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya nama-nama yang disebut Allah di Quran itu kalau nama orang baik tentu kita boleh ikut. Paham ya? Kalau nama orang buruk tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. La bi khususi sabab, tidak terkait sebab itu. Misalnya yang paling masyhur tentu dalam hadis Madinah itu kira-kira kan utaranya Mekah ya, kira-kira ya. Utaranya Mekah apa selatannya? Utaranya kayak, utaranya. Dulu penduduk Madinah itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau qada'ul hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang qada'il hajat, sedang buang kotoran tuh jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik, walakin syarriku aw gharibu. Tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat walakin syarriku aw gharibu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata syarriku aw gharibu adalah binisbat di ahli Madinah, karena orang Madinah posisinya di utara Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, dan itu tidak boleh dalam proses qada'il hajat, masbuk kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab juga direvisi oleh ulama begini, kecuali sebab itu ada ilat. Maka kalau demikian yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Saya ulang lagi, yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Kayak tadi di hadis itu kan Nabi ngintikan apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus Imam Syafi'i atau Imam Malik. Semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Itu seterusnya. Ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah
Sodakoh dengan dinar dikasihkan fakir miskin atau dirham dikasihkan fakir miskin. Pikirannya ulama adalah sodakoh dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham. Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum. Ulama semua bilang yang penting kuti ahlil balad. Yang penting makanan pokok di negara itu. Dalam konteks Indonesia tentu apa? Beras. Ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini dan kita insya Allah bulan depan saya langsung bawa kitab Itkon. Di situ ada beberapa contoh. Harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, tidak tahu saya. Semoga salah orangnya itu sholat menghadap ke 4 arah. Alasannya Allah nggak ada di mana-mana, ya sudah di barat. Rakaat kedua ke utara, rakaat ketiga ke timur, rakaat keempat ke selatan. Itu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil fa'ina matuwallu fasamma wajhuwa. Kamu hadap kemana saja di sana ada ridho Allah. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah al-ibratu bil lafzi la bi khususi sabab selalu menyertakan kecuali khusus sabab ini ada illatul hukmi. Maka itu enggak jadi. Kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafaz itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau, fis safar. Orang yang sedang di pesawat, mau sholat, tentu masuknya fasamma wajwa. Jadi dalam kondisi bepergian, yang kita ingin sholat, maka pakainya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomor, fawal liwajaka syatral masjidil haram. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran. Kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa, kemudian kita fatwa atas nama Quran dan hadis. Sehingga dulu syaratnya memang ketat, harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngendikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Fa inna lahu wujuhan katsirah, karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajuhum bisunnah. Kalau kamu adu hujjah, pakailah sunnah Rasulullah SAW, karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat-riwayat, ainama tawajjahat bihi rokhilatuh, kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama yang berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini madzhab Syafi'i. Jika misalnya saya, Pak Harsoyo, Pak On, bawa kijang, mobilnya sendiri, kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur, enggak. Itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardu harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang Nabi sholat di onta kemana saja menghadap. Tapi konteksnya kan onta ini, cara berpikir onta ini dalam kendali Nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kijang misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat ya harus berhenti. Karena yang aina matawajjahat bihi rokhilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Karena sanad ini musalsal, terurut sampai Rasulullah SAW. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini. Kita tahu cerita Nabi Khidir, di antara ceritanya ada satu kampung itu pelit. Makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang. Kalau sama orang pelit tetap dendam. Karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Qoribun minan nar, ya dekat-dekat neraka itu kata-kata. Karena al-bakhil qoribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat neraka. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean, lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan, saking laparnya, saking karena di perjalanan yang melelahkan. Istat ama ahla fa'abau ayudayifuhuma. Tapi kampung situ kampung pelit.
Jika semuanya tidak mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung, ada tembok, ada kayak prasasti itu, yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit, pagri bu urusi. Jadi makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak gitu pelit kok temboknya apa rusak kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, wa amal jidaru fakana luhulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama. Babu ikrami sibyanil mu'minin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada apa? Untuk apa? Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Khidir adalah wakana abuhuma solihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Khidir ketika mempertimbangkan itu, alasannya wakana abuhuma solihah. Fa'aroda rabbuka jabluhu ashuddahuma wastakhrijakan zahuma. Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh, kemudian kelihatan apa khazanahnya atau tabungannya, nanti dipakai orang-orang zalim. Kalau dipakai orang zalim, maka yang berhak tidak mendapatkan. Sama, negara ini itu dimerdekakan oleh para pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua harus ikut kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tentu tidak perlu chaos, tidak perlu anarkis, karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sama, pertimbangannya Nabi Khidir, kalau ini kebongkar tersibak, pasti diambil orang-orang zalim. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang zalim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh. Sebab supaya harta ini tidak dikuasai orang zalim dan seterusnya dan nah saya harapkan nanti dengan ulumul Quran kitab Itqan itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada Anda sehingga sebetulnya ulama fikih yang ngarang kitab sampai satu boto-boto itu sebetulnya ya normal-normal saja. Kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermalas-malasan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul Wahab atau kitab semua kitab fikih bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wa yusannu nasyatun li sholatin. Disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat. Fa inna Allaha ta'ala dzamma tarikihi, karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat, tidak gumregah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin, perilakunya orang munafik. Terus ditulis wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat malas-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini, babul musara'ah ilal khairat wa tarkil kasli. Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan males. Jadi tidak lagi tentang sholat tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam 2 jam ini kita mati. Paham ya? Begitu juga kalau kita sholat bisa awalal waktu, kenapa tidak awalal waktu? Meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu ya tadi babnya ya tentang wa idza qamu, orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik tapi pemaknaannya umum.
Ini disaksikan apa? Orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di Al-Azhar di mana saja, itqan itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua, doktor tafsir semua. Dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa innal uqula muttaratun ila qabril haqqi, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an nabi qabr. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu mungkar, angkarohul aklu. Akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Munkar, sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya asing tuh misalnya, sepeda motor ini milik siapa? Milik Zaid. Ya sudah lah saya pakai, tidak usah pamit. Akal pasti, ini kok aneh, kok nggak milik orang kok nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-ma'ruf yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar, sesuatu yang akal itu nggak terima. Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanad-sanad Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah syurrahul hadis, para pensarah hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhras. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhras. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang nggak bisa ngomong tuh kalau bahasa Jogja. Bisu ya? Bisu. Bisu itu cerita bab sah tolaknya orang akhras. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngendikan saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyara bi musabbihatihi wal wusta. Pokoknya Nabi ngendikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya, asyahru hakada pakai tangan 10, ahakada wa hakada wa hakada berarti 30. Asyahru hakada wa hakada wa hakada berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama, terus ditanya orang di tengah-tengah sholat, Aisyah kenapa sholat lama? Fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarah nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata. Itu surahul hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang bisusah kok ngelantur kemana-mana. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan yang namanya tolak itu kan sihot. Ya sihot, tahu sihot akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tuka wazawazwa terus bilang apa qabil tu nikah wa taswiyah. Terus kalau kamu menceraikan istri kamu bilang kamu saya ceraikan. Yang dikatakan sihot itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin menyemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa diganti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa diganti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerhana, hanya bilang begini. Nah, kalau begitu orang yang bisu ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat. Yang isyarat itu pasti difahami sebagai cerai. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarah. Nah, dengan demikian terus jadi rumus. Al-isyarah al-mufhimah bimanzilatin nutki. Isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab qabul. Itu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan hadis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran. Ya, perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab Itqan itu. Dan kitab Sajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan dikaji seluruh ulama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa apa? Kitab yang perlu kita kaji. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab itu. Jadi nggak terlintas tapi ya tadi
Rasulullah yang bisa ngendikan saja sering iktifa, sering ngalap cukup dengan apa? Isyarah. Oh kalau gitu berarti al-isyarah biman silatin nutbi. Isyarah itu sama dengan ijab dan kabul. Apalagi ini orang akhros, orang bisu yang nggak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa, kalau nikah kayak apa? Ya tapi Imam Bukhari itu uniknya tadi bikin judul Babu Sihati Tolakil Akhros, kemudian cerita anak wa kafilul yatim. Nah, itu kalau orang kan nggak sambung, ini sambungnya di mana? Kok malah cerita anak yatim? Ternyata kata kuncinya kahata ini seperti ini dan orang paham sangat sangat. Makanya hati-hati dengan isyarah karena kalau itu betul mengganti lafadz, berarti Anda kalau nyuwun sewu melafadzkan tolak terganti isyarah, ya agak masalah itu. Tapi semoga enggak lah. Istri satu dicerai nanti enggak punya istri nanti malah repot. Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita apa? Cerita ilmu. Jadi kalau ada orang bilang semua yang ada di dunia itu ada di Quran. Itu caranya ya seperti ini, jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual. Karena kalau seperti ini pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini. Saya sering ditanya kenapa bumi ada likuifaksi macam-macam. Memang dari Quran bayangannya Quran seperti itu. Amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi wal ardi dzatis sod, sod itu maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, dzatis sod sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dzat itu sifat dasar. Jadi meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi itu dzatis sod wal ardi dzatis sod. Bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qurannya dijelaskan gitu. Wafil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu. Sebetulnya dari kit'ah, dari potongan. Kit'ah itu jamaknya kita'. Terus disebut mutajawirat, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab, potongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya nggak usah takut kiamat. Memang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sanggup takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini tidak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa tidak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana menghancurin bumi, kok saya rumah tak tata nanti juga hancur. Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan dia apa ini orang nggak jelas ini. Gitu. Padahal yang kedonyan itu yang nggak jelas sebetulnya. Tapi ini saya cerita jadi supaya UII ya yang didirikan ulama-ulama. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak Zaini saya ini kan kiai, saya tidak punya gelar apa kok jangan minta bantuan ini. Katanya Pak Zaini dulu UI ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga nggak punya gelar katanya. Gitu. Tapi mendingan nggak punya gelar manfaat daripada punya gelar nggak manfaat. Malah problem. Tapi ya nggak masalah. Sudah ada manfaat, tidak punya gelar malah repot lagi. Sudah cara berpikir gitu saja. Sudah. Pokoknya sementing semuanya baik apa saja. Jadi nanti setelah sampean mengkaji ulumul Quran ya tadi seperti yang dikatakan Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal uqula muttarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gus masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maling. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim wa in zana wa in saraka. Meskipun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinahan, enggak. Ma'adzallah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan perzinahan. Tapi Nabi ingin ngendikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang 1 tambah 1, 2. Klonte ya bilang 2, koruptor ya bilang 2, KPK ya bilang 2, 01 ya bilang 2, 02 ya bilang 2. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati. Sehingga siapapun yang melafadzkan sah. Sehingga orang yang kafir 70 tahun sekali melafadzkan syahadat
Sah, tidak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya beberapa tahun gitu. Baru Anda sah melafadzkan kalimat la ilaha. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma, orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali, langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Ya kayak tadi, orang bilang 1 tambah 1 harus profesor apa anak TK boleh? Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa? 1 tambah 1, 2. Sudah, aku tak bilang 4. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepak. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut. Maka harusnya siapapun bisa memahami Quran. Termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya ke sampean, ketika Umar masuk Islam karena dengar Quran, itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia paham. Wa ma huwa min kalamil basar, ini tidak mungkin omongan manusia seindah ini. Karena mudah difahami Quran. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya. Jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir At-Tabari lebih ekstrim lagi. Idla yuqalu masalan ifham bima la aklala. Jadi orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan, Rasulullah jadi nabi ini kan semua orang masih kafir. Enggak ada mahasiswa UI, enggak ada orang NU, enggak ada orang Muhammadiyah. Semuanya orang kafir, semuanya masih kafir. Terus Nabi membawa Quran, maka khitab pertama itu bukan ya ayuhan nahdiyun, ya ayuhal muhammadiyun. Khitab pertama kul ya ayuhal kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor 2, tapi mereka itu yang jelas paham. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Al-Quran. Jadi ini penting diketahui karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi, kalau 1 tambah 1 2 itu rektor ya bilang 2, anak TK ya bilang 2, musuh kamu ya bilang 2, kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah di sini kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Proporsinya seperti itu, bukan berarti Nabi melegalkan zina, bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti itu. Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, tidak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu, bahwa ilmu adalah tetap apa? Ilmu. Sehingga ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakan kepada orang-orang kafir, sekali menghentikan kekafirannya yughfar lahum ma qad salam, maka kekafiran di masa lalu dianggap hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang, yaitu seorang mukmin. Karena dia disahkan melafadzkan la ilaha illallah. Makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan ke jenengan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya, ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo itu sekarang sudah nikah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nikah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nikah, kumpulnya kan masih kumpul kebo bertahun-tahun gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nikah. Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafadzkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah namanya sifah perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga, karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lalu orang yang mau tobat malah dipersulit. Jadi misalnya la ilaha illallah, kamu belajar makhraj dulu, bila bilangnya lah benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kiainya yang engkek, malah repot lagi.
Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang nggak nikah padahal dia tapi asal nggak zina loh ya? Ya jawabannya ya boleh karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur tidak apa nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Daud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah sudah banyak, nggak usah dibolehkan sudah banyak. Kan? Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, fa inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Ternyata ini orang yang ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas, ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi yang namanya kitab Al-Itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh dimusuhi juga. Ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubah itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah tuh cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja, tidak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya, masyhur. Wa ana mu'taridotun. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkretno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin, wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi, betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu, kira-kira. Yang sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, jadi hadis itu ya unik. Kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu.
Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu enggak bener ini, paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab, pokoknya yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi enggak tahu hal itu. Ternyata Nabi itu kebagi itu assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan toh. Itu sampai pulang, jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi, malam-malam keluar, tak tutup itu juga mau kuburan. Lah, sahabatnya tanya, muridnya Aisyah, lalu baca apa? Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau sampean kan enggak, dibuntuti tok bar tenan. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi coba ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknani Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada ilmu. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya, benak Jumatan Par, Quran yang dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah, sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardu anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha au yashrubah syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau gak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau gak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia itu gak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau nggak makan itu lemes. Pak Rektor nggak makan lemes, apalagi Pak Onwel nggak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, kana yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya lemes. Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus Pak Tuhan, jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya Allah kritiknya mesti sederhana. Karena ya kula anitoa. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu superpower hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaif. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa karena tadi makannya itu enggak kayak sampai ana makan banyak lahap segala-galanya udah gitu. Itu enggak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah ternyata kalau enggak makan lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang malah repot lagi kalau seperti itu. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya. Itu hanya dengan kalimat kana yakulani tu'am Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna tu'ama wa yamshuna bil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar.
Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak saya. Meskipun saya di Rembang Betul kayak gede itu, tetap biasa saya jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan, itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi nggak marung di KFC, tidak ada dari wajah itu. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makannya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama seperti kita misalnya kiai atau pejabat, makan saja gak apa-apa. Tunjukkan kalau kita manusia, kalau gak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dha'ifa. Betapa manusia itu lemah. Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor enggak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat ananiya. Bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senangnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini, makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Ada. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil, yaitu merasa doif saat apa? Makan. Merasa doif saat makan. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajalnya gak mangan sedino. Lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini, andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum, kalau saya tidak minum mati, mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditompang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya hanya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja, terus lemes, diobatno. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok, kayaknya kelasnya kok like gitu. Cara pandang nggak seperti itu. Paham ya? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.